Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Ibu Dian dan teman-teman. Nama saya Nathanael dari kelas 11 IPS 3, absen 27. Saya hari ini akan membaca teks monolog karya Putu Wijaya yang berjudul Ibu Sejati. Sebagai ibu yang baik, aku datang ke kantor polisi atas kemauan sendiri, melaporkan putraku Ujang yang telah hilaf. Ia teler lalu membantai satu keluarga ludas. Ia mengunci mereka dalam kamar lalu membakar. 5 orang meninggal, termasuk pacar Ujang sendiri. Alasannya tak ada. Ujang bilang ia tak tahu. Aku tak sadar, ibu katanya. Aku berharap yang berwajib akan bijaksana oleh laporanku yang terus terang mengakui kesalahan Ujang, dengan harapan supaya itu bisa meringankan hukumannya. Banyak yang bilang kalau aku berterus terang mengaku dosa, hukumannya ringan. Siapa lagi yang wajib melaporkan anak yang haus darah kalau bukan bunda kandungnya sendiri? Siapa lagi yang bertugas mendera putra yang gelap, mata mencabik jiwa, warga tak berdosa, termasuk pacarnya sendiri yang amat dia cintai kalau bukan bunda kandungnya sendiri? Aku telah memberi Ujang darah dan daging, tapi aku telah alpa dalam berhasil menjauhkan dia dari pergaulan sesat. Aku sungguh menyesal. Siapa lagi yang harus menyeretnya sujud mengakui dosa, minta ampun atas kekilafannya, agar ia jerah kalau bukan aku? Kalau bukan bunda kandung, siapa lagi yang akan bisa memaksa dia bertanggung jawab atas segala kejahatannya? Aku rela ia didera asal sepantasnya, agar dia kapok, lantas banting setir dari narkoba ke jalan yang benar. Semoga peradilan masih memberikan kesempatan generasi muda memperbaiki kesalahannya. Penjara akan meringkusnya. Nyaho, bagaimana hidup berkeadaban? Dengan dijatuhi hukuman nanti semoga iblis yang menggerak di otaknya akan tergeletak agar Ujang kembali ke jalan yang benar. Ya Tuhan, tolonglah ibu yang malang ini menumpas setan yang menguasai jiwa Ujang. Tetapi malang, hakim putuskan lain. Ujang dianggap kejam, pembunuh berdarah dingin, membakar satu keluarga tanpa alasan jelas lebih kejam daripada binatang buas karena ia wajib musnah, kata beliau. Lantang disambut pekik sorak histeris masyarakat. Patut diketok. Putraku Ujang harus ditembak sampai mati. Aku sebagai ibu semaput dikunyah sesal, dihantui dosa. Aku mengutuk diriku. Coba, di mana ada ibu yang membunuh anak sendiri? Bukan Ujang putraku yang menjadi binatang buas, tapi aku sendirilah iblis yang ganas. Tak kuat mendengar umpat tetangga, tak mampu menerima tudingan biadab. Dengan sesal berkepanjangan, aku ibu yang kejam berkunjung ke penjara. Akulah yang harus dihukum atas kebodohanku sendiri. Tapi begitu, bertatapan kembali dengan Ujang yang langsung tumbang, sementara putraku yang malang itu besar jiwanya. Ia sedih melihatku rebah. Lantas ia bersimpuh mengurut kakiku, membalurnya dengan minyak kayu putih. Ketika pelupuk mataku terbuka lagi, ia sujud minta maaf atas segala dosanya sambil berbisik lirih. Aku pamit ibu, akan pergi jauh dan tak kembali. Ia sama sekali tidak mengutuk putusan peradilan. Sama sekali tidak menggugat kebekuan hati presiden yang tidak memberikan grasi. Sama sekali tak menggugat kenapa nasibnya malang. Ibu tak usah menyesal, jangan merasa berdosa, katanya menghiburku. Perbuatan ibu adalah suri teladan yang Ujang akan selalu kenang dan banggakan. Sejarah akan mencatat dengan tinta emas keberanian ibu. Walau putra kandungmu sematawayang, tapi karena ia seorang berdosa, kau antar sendiri agar dihajar. Duh Ujang, putraku sematawayang, aku ibu yang kejam.
hancur jiwaku berkeping-keping. Rasa aku merayap pulang. Tak sanggup menatap kegagahan putraku, tak sanggup mengecilkan rasa berdosaku, apalagi permintaan terakhir begitu mengenaskan. Ibu, aku tidak minta apa-apa. Aku hanya ingin makan siang bersama ibu sebelum dieksekusi. Hari itu, ketika hari menyengat ibu kota, para wartawan boleh menjepret makan bersama sedih itu. Dengan syarat tak ada wawancara. Aku sampai 100 kali mengunyah suapan pertama, tapi tidak mampu kutelan. Sementara putraku lahap mengenyam sayur lodeh terakhir buatan tangan ibunya. Biar saja perempuan gila itu mati, kata mereka. Binatang pun tak tega bunuh anaknya sendiri. Iblis itu layaknya dikirim ke neraka. Ia menebarkan virus biadab yang bertentangan dengan kemanusiaan. Hampir subuh aku tersentak membuka mata. Ronda kampung mengetuk tiang listrik 4 kali. Ya Tuhan, aku telah terlambat. Itulah saat putraku dipersilakan sholat terakhir untuk kemudian digiring ke lapangan eksekusi. Aku terpekik melihat jarum waker terlalu cepat. Tak ada waktu lagi untuk menyeberang ibu kota ke tempat penembakan. Sambil membayangkan kain hitam ditutupkan ke mata Ujang dan 10 senjata dikokang ke kepalanya, aku panik. Kalau putra tunggalku mati, apa arti hidup ini? Otakku gelap memukul-mukul. Lalu kurai stagen dan menggantung diri di kamar mandi. Tak perlu taksi, tak perlu takut terlambat macet. Aku dengan mudah melayang ringan ke angkasa. Jakarta kuseberangi sekejap mata. Di lapangan tembak kusaksikan senjata yang menunggu aba-aba untuk membantai. Tapi kenapa yang kutunggu tak kunjung terdengar? Jam sudah hampir pukul 5. Tiba-tiba keluar perintah. Turun senjata, gerak. Eksekusi dibatalkan. Logo tembak dikirim kembali ke tangsi. Hukuman mati dibatalkan. Putra ibu ternyata tidak bersalah. Semua itu fitnah. Biang kerok sejati pembunuhan sudah menyerah. Matahari sekali lagi memanjat di timur, hari akan terang. Ujang, putra ibu yang baik, bersiul pulang. Ia beli sejadah baru di pinggir jalan, oleh-oleh buat mama sayang yang gagah berani menegakkan kebenaran. Sekian teks monolog Ibu Sejati karya Putu Wijaya yang saya bacakan. Terima kasih.